Mas beliau. Sunan Kalijogo. Masya Allah, Masya Allah. Kalau siapapun yang melihat pasti akan buta matanya. Dulu pemberian Sultan Fatah kepada yang Sunan Kalijogo ini, kalau sekarang dikonversi menjadi daerah menjadi desa itu sebanyak 32 desa. 32 desa. Tapi sekarang sudah hanya menjadi satu desa saja, namanya Desa Kadilang. Itu saya kira gambaran singkat perjuangan beliau, pengabdian atau kiprahnya beliau mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa. Tentu saja beliau tugasnya juga masih banyak, artinya masih tetap berkeliling Nusantara, menyebarkan agama Islam. Makanya beberapa daerah yang pernah saya kunjungi, ada beberapa peninggalan-peninggalan beliau seperti ukiran pahatan dari tiang-tiang. Itu sempat saya tanya di beberapa daerah di masjid sana tuh. Ini peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena beliau itu cara berdakwahnya tidak hanya 1 hari 2 hari, mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun, bahkan kita tidak tahu ya. Ada yang di situ ada petilasannya, ada bukti peninggalnya bahwa beliau pernah mukim di situ, dan mukim di situ itu mungkin juga beliau Nyun Sewu ini berumah tangga di situ, karena beliau berdakwah dengan cara pendekatan kultur budaya, sehingga beliau juga mungkin juga istilahnya beradaptasi dengan masyarakat setempat. Contohnya mungkin berkeluarga di situ, terus mungkin di daerah lain mungkin ada keluarga yang lain. Jadi sekarang kami juga kalau ada orang yang mengatakan saya masih keturunan beliau, wallahu alam, kita terima, kita percaya bahwa beliau di sana juga punya istri, punya anak dan lain sebagainya, tapi kita tidak bisa membuktikan. Tapi kami yakin beliau punya keluarga. Pasti ada keluarga di luar sana. Terus beliau setelah ini kan beliau wafat kan di sini ya, dimakamkan, dikebumikan di sini ya. Ada beberapa sih di wilayah ini yang memang pernah beliau, artinya di bekas peninggalan beliau selain di sini. Selain di sini di Demak sini. Iya. Banyak. Kalau tempat-tempatnya kami kurang tahu. Yang kami tahu hanya beliau itu pada saat mencari jati diri, karena di dalam kolbunya masih ada pencarian jati diri, istilahnya di dalam kitab itu ada suluk linglung, jadi masih mencari-cari ya.
sejatinya urip itu bagaimana, setelah hidup itu nanti bagaimana, mengenal Sang Khalik itu bagaimana dan lain sebagainya, sehingga di dalam kitab Suluk Linglung itu beliau terus ketemu Nabi Khidir alaihissalam, Alaihissalam. sehingga mendapatkan wejangan masuk di dalam badan wajah Nabi Khidir. Masya Allah, Masya Allah. Jadi, pada saat itu lewat mana diceritakan lewat telinga, Lewat pendengaran. lewat telinga. Masuk di situ mendapat wejangan dari Nabi Khidir di tengah laut. Akhirnya beliau kembali. Dan itu diceritakan sebelum bertapa selama kurang lebih 3 tahun di sungai di Cirebon itu, sehingga mendapatkan julukan Kali Jaga. Kali Jaga, ya. Jaga Kali Jaga istilahnya. Kali, ya. Dan ketemu Sunan Bonang di sana, di daerah sekitar Cirebon. Sungainya juga di sana. Ketika beliau nih di Kalijaga itu, dia itu sebenarnya diperintahkan oleh Nabi Allah Khidir ataukah sama dengan Sunan Bonang, Pak? Sebelum ketemu sama Nabi Khidir itu sudah ketemu dulu sama Sunan Bonang. Oh, Sunan Bonang. Ya, istilahnya membersihkan semua yang ada di dalam supaya hati. suci dulu. Terus selang berapa waktu kami kurang paham itu, terus ketemu Sunan Bonang, ketemu Nabi Khidir, Lautan. Berarti yang memerintahkan beliau tapa tuh bukan yang memerintahkan beliau bertapa di tepi sungai itu Sunan Bonang berarti ya, betul. Berarti bertemu dengan Sunan Bonang itu 2 kali. 2 kali. Pada saat beliau menjadi Branda Lokojoyo, terus dinasihati, tetapi masih di dalam hatinya, kalbunya masih agak bingung aja pada saat itu. Terus ketemu lagi di Cirebon sana. Terus akhirnya di atas dawuh Sunan Bonang diperintahkan untuk membuat itu. Luar ya. Masya Allah. Jadi Dan beliau nama samarannya itu aliasnya banyak. oh, siapa aja, Pak? Saya baru tahu nih. Ada Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahman. ada Kaki Waloko. Apa? Kaki Waloko. Kaki Waloko. Kaki Waloko itu pada saat beliau menyamar menjadi pencari rumput untuk ternak, maka ternak itu. Terus Syekh Maloyo. Syekh Maloyo. Syekh Maloyo ini di daerah Malaka sana, Malaysia sana. Malaysia. Anjir. Berarti Makanya hijrah ke sana juga sampai beliau. ke sana, anjir. Masya Allah. Dan banyak saya pernah ada peziarah dari NTT atau NTB itu, di sana ada petilasannya juga. Petilasan beliau? Jadi beliau memang dai keliling Nusantara. Subhanallah. Dalam penyebaran agama Islam tentunya, Pak ya. Masya Allah. Dan murid-murid beliau banyak. Diceritakan di situ meninggalnya pada 10 Muharram. Karena pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 ini beliau masih berkeliling di kalau sekarang namanya sejawat ya istilahnya ya. Berkeliling bersilaturahmi di para wali. Ya. Sebagian ya, karena memang Wali Songo itu 3 periode, tidak satu masa terus ada Wali 9, tidak ada. Ada 3 periode itu. Terus kemudian beliau juga bersilaturahmi di santri-santri murid-muridnya. Selepas tanggal 9 tidak ada kabar berikutnya. Ternyata meninggal di sini tanggal 10 Muharram. Masya Allah, Masya Allah. Nah, selain itu namanya siapa lagi, Pak? Tadi ya, Kaki Waloko, Syekh Abdurrahman, Syekh Maloyo, Lokojoyo itu pada saat beliau masih muda. Masih muda ya.
Ya, saya tahu itu. Nggih. Tapi menurut sejarah ada banyak sekali. Ada banyak ya. samarannya, nggih. Kalau bahasa orang Itu menunjukkan beliau bertempat tinggal di mana. Di mana? Beliau menyamar sebagai apa. Misalnya seperti itu. kalau bahasanya saya di Depok tuh poyokan nama samaran Samaran alias. aliasnya ya. Selain daripada nama kanjeng gelarnya itu ya, Sang Kanjeng Sunan Kalijaga itu gelar ya Pak ya. Iya, iya. Masya Allah, subhanallah. Nama aslinya Raden Syahid. Raden Syahid. Iya. Dan beliau putra dari siapa Pak? Tumenggung Wilotikto, Adipati Tuban sana. Oh, di Pati Tuban. Iya. Kalau ibunya? Ibunya dari Brawijaya kelima. Prabowo kelima. Tapi kalau ayahandanya turun dari Asmat Khan, lurus Asmat Khan. Asmat Khan ya. Itu masih golongan Duriyah ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sampai Kanjeng Said Abdullah. Said Abdullah ya. Masya Allah, Masya Allah. Banyak ya peninggalan beliau Pak, selain ukiran, terus alat seni. Yang kami di sini itu hanya aset-aset berupa tanah kering, tanah basah berupa sawah, kemudian makam ini beserta kompleknya isinya, gedung Pangeran Wijil, masjid, kemudian makam sebelah sana, Istana Bendo, terus ada segaran yang ada di situ. Itu termasuk pusaka-pusaka yang tiap 10 Dzulhijjah, 10 besar itu kami jamasi. Berupa Kiai Cerubuk dan Kiai Kotang Ontokusumo. Itu bentuknya keris atau tombak Pak? Kalau Kiai Cerubuk itu berupa keris tapi lurus. Oh, bentuknya tidak luk ya Pak? Tidak ada luk ya? Tidak ada. Oh gitu ya. Itu ageman istilahnya. Ageman ya. Ageman. Seperti Kiai Kotang Ontokusumo itu kan ceritanya setelah para wali itu menyelesaikan pembangunan Masjid Agung Demak, Iya. itu Sunan Ampel Raden Rahmat yang paling senior itu memerintahkan yang Sunan Kalijaga ini untuk meletakkan dan meluruskan dengan Ka'bah. Setelah selesai ada semacam baju rompi itu, itu gembandul di atas apa namanya tadi yang baru diletakkan Mustoko. Masjid Agung di atas itu. Itu atas perintah Sunan Ampel, Sunan Wali yang tertua pada saat itu. Diperintahkan Sunan Kalijaga untuk mengambil dengan catatan nanti dicobakan kepada para wali yang lain. Siapa yang pas memakai baju Kiai Kotang Ontokusumo ini, dialah yang berhak. Setelah diambil yang Sunan Kalijaga Raden Syahid ini, diserahkan kepada Sunan Ampel, terus dicobakan oleh para wali yang lain. Akhirnya semua tidak pas, ada yang kebesaran, ada yang kekecilan, nggak muat. Akhirnya terakhir dicoba oleh yang Sunan Kalijaga, ternyata yang pas beliau. Sunan Kalijaga. Masya Allah, Masya Allah. Jadi terus kesepakatannya itu tadi, akhirnya beliau yang berhak. Berhak ya. Itu kalau kami setiap tahun menjamasi, ada dokumentasi fotonya di sini, tapi tidak bisa dilihat karena memang itu suatu wawaler peringatan ya, kepada anak turunnya untuk tidak boleh melihat Kiai Kotang Ontokusumo. Kalau Kiai Cerubuknya boleh, kami yang pegang pada saat itu. Kalau Kiai Kotang Ontokusumo tidak boleh karena ada salah satu kitab peninggalan yang Sunan itu mengatakan tidak boleh dilihat kalau ini dalam bahasa kita sehari-hari. Kalau siapapun yang melihat pasti akan buta matanya. Dan itu terjadi ketika di kerajaan
Kasultanan Bintoro Demak ini terjadi ontran-ontran karena beliau ini dai keliling. Kadilangu ini diserahkan oleh putranya dulu, Sunan Haji namanya. Karena beliau keliling di Demak ada ontran-ontran, akhirnya Sultan Fatah ingin meminjam baju atau rompi Kiai Kotamuntokusumo itu. Akhirnya diizinkan oleh Sunan Haji, tetapi diperingatkan jangan sampai dibuka selain Raden Fatah. Tetapi dengan utusan beliau, utusan kerajaan itu tidak percaya atau mungkin agak sembrono. Akhirnya ada apa tuh kok nggak boleh dibuka. Akhirnya dibuka, 2 orang itu yang membuka itu terus buta mata. Sekaligus dua-duanya? Ya. Indonesia. Itu wallahu alam, itu cerita zaman dulu seperti itu di dalam kitab peninggalan, kitab kuno. Kitab kuno artinya kitab-kitab kita, maksudnya di Kadilangu sini bukan kitab suci agama Islam istilahnya, ada kitab kuno kita. Itu jadi itulah beberapa karomah yang bisa kita rasakan sekarang, yang kita rasakan setiap kita menjamasi pada 10 besar itu. Kadang kan di dalam kotak ini kita hanya dibuka memalingkan muka atau memejamkan mata, terus kita tangannya aja yang masuk, terus kita bersihkan, kita tata lagi. Itu Nyun Sewu nih ya. Ini bukan klenik, bukan kalau di sama istilahnya dari segi akademik tidak bisa ya. Ini kadang-kadang rata, bagus, halus, kadang-kadang tidak beraturan. Padahal tidak ada yang utek-utek di situ. Kotak itu tidak ada yang utek-utek. Tidak ada. Masya Allah. Kadang kayak bludru halus, kadang kasar. Kasar. Masya Allah. Saat diusap itu Pak ya? Ya. Saat dibersihkan ya? Kita tata lagi, kita ambil kembang-kembangnya yang setahun yang lalu itu. Dan itu dalam posisi tidak boleh melihat? Tidak boleh melihat. Masya Allah. Kita jamasi, kita bersihkan dan minyak. Ada yang tidak mau kembali. Kami gitu? sendiri menjadi tim menjamas, 7 orang menjadi tim menjamas itu. Setelah yang menjamas itu kan satu, kita menyiapkan minyak, menyiapkan kembang, ada yang memangku petinya, ada yang bawa pusakanya. Karena yang dijamas itu Kiai Cerubuk dulu, Kiai Kotamuntokusumo dulu. Kalau pusakanya Kiai Cerubuk setelah ini selesai, kita yang pegang. Ada yang pokoknya 7 orang itu mempunyai peran masing-masing. Itu yang satu ini yang jamasi, lacer itu turun garis laki-laki terus ya. Itu kalau sudah selesai istirahat di sana terus cerita. Itu kami mengikuti udah puluhan tahun ya, sejak menjadi generasi muda dulu. Jadi yang berak menjamasi itu selalu bercerita, ini tadi Kiai Kotamuntokusumo seperti ini. Coba nanti dilihat setahun belakangan ini negara kayak seperti apa gitu. Itu memperlambangkan negara ya, keadaan ya, pemerintah. Kayak semacam pertanda tuh, kalau ini kasar, kalau ini berserakan, tidak beraturan ya nanti negara juga amburadul. Kalau halus, apalagi seperti bludru, tertata rapi gitu, ya negara aman-aman saja, semua saja. Nah, pada saat terakhir kemarin isyaratnya apa tuh Pak? Halus kah atau yang terakhir gini, tidak seperti biasa, tidak seperti bludru atau tidak kasar mosak masih enggak, cuman agak sedikit apa yang namanya ya,
Berantakan. ya beraturan gitu. Tapi ini tuh nggak bisa, ada sebagian ini yang nggak bisa kembali lagi, Oh, dikembali gini balik lagi, kembali gini balik lagi gini. Masya Allah. Nggak tahu ini gimana. Mudah-mudahan negara kita aman Pak ya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Kita harapkan selalu kita harapkan setiap malam Jumat kita sebelum kita buka juga kita tahlil, mendoakan kepada semuanya termasuk negara ini supaya tentrem, adem, ayem, damai. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah dapat informasi sedikitnya tentang Hanya sedikit dan sekilas saja. tentunya kalau diceritakan sejarah beliau ini nggak cukup 2 bulan 3 bulan nih, pastinya panjang. Nanti Abah bisa mencari yang lebih di luar sumber yang lain. Insya Allah. Jadi setidaknya adalah info ini kayak gini kan saya baru nih dapat cerita, apalagi tentang pengalaman dari keluarga yang selalu mengurus, terus pusaka ini ada ceritanya, ada Filosofi filosofinya. ageman itu, baju ageman itu kalau kami menilainya ya agama itu, Agama yang ya. menjadi agemannya menjadi baju kita. Warnanya Baju kita hitam ya? Ya, Warnanya atau Pak? Warnanya kalau saya enggak. udah boleh lihat ya. Tapi kalau kayak curug bisa, Oh, iya. begitu kita hanya kecil, bangsa kami yang, Oh ya? tapi istilahnya sifatnya perangainya agak-agak nakal dikit. Karena di dalam peti itu kan gini ya, ini ya. Di dalam peti ini awalnya seperti ini, nanti dikembalikan seperti ini lagi, kadang-kadang nggak mau. Oh, kalian nggak mau? Dikembalikan seperti ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, dibalik lagi nggak bisa. Kalau udah gitu kita udah ya Allah Gusti, memohon kepada Allah. Udah karena ya itu benda mati, tapi kok seperti itu bisa gitu. Kami hanya memohon kepada Allah, ya Allah Gusti. Ya akhirnya sih bisa, tapi memang perangainya itu Masya Allah. Luar biasa ya. itu benda mati loh Bu San. Petinya juga kecil, nggak berubah. Allah. Seperti itu. Peninggalan beliau luar biasa Pak ya. Masya Allah. Itulah. Ya kalau secara dinalar logika sih nggak masuk. Oh iya. Bahwa kita hanya menjalankan seperti itu. Betul. Amanah. Kami tidak Merawat Pak ya. merawat. Masya Allah. Baik Bapak, terima kasih. Saya izin Monggo. mau ziarah sebentar. Monggo. Nanti mau lanjut lagi perjalanan. Insya Allah. Terima kasih banyak informasinya. Lancar, Amin. Amanilah di dalam perjalanan. Qabul hajat panjenengan sedaya awal sampai akhir. Amin. Amin. Insyaallah. Saya izin ke dalam dulu ya. Monggo, monggo. عيننا تغيثنا بحمتكم وجدوكم تعيننا تغيثنا بحمتكم وجدوكم فلا خيبتم ظني فهشكم وهشكم شيخ الفاتحة